Cerita tentang jalur Sumatera memang tidak akan ada habisnya. Jalur ekstrim yang menjadi jalan utama penghubung antar provinsi di pulau ini selalu menjadi perbincangan hangat di seantero negeri. Mulai dari tragedi kelam, misteri, dan sejarah yang membekas di sepanjang jalur Pulau Andalas itu. Seperti sebuah kisah misteri yang dialami Pak Paiman, sopir bis yang melintasi jalan di lintas Sumatera. Banyak pengalaman aneh dan menyeramkan yang beliau alami di jalur itu. Malam itu, bis yang dibawa Pak Aiman melaju dengan kecepatan sedang, menembus pekat gelapnya di sisi kota. Ia sempat melihat spion kemudi dan hanya tinggal beberapa penumpang saja yang tersisa. Sementara Yanto, kernek setianya, masih dalam posisi yang sama dari beberapa saat lalu, berdiri diam di samping pintu keluar bagian depan. Di dalam bis, mereka membiarkan lampu dalam keadaan mati. Memang biasanya seperti itu. Keadaan menjadi gelap dan hanya kelihatan cahaya dari luar yang membantu penerangan. Jalur lintas Sumatera ini menjadi jalur yang sudah mereka arungi selama nyaris 5 tahun terakhir. Tapi walaupun begitu, tetap saja merasakan sedikit was-was setiap kali melintasi di beberapa titik. Memang, beberapa kota besar dan kecil mereka lewati dalam kondisi jalan berkelok, menanjak, dan menurun membelah gunung. Tombol klakson selalu ia bunyikan sebanyak 3 kali setiap akan melewati jembatan di gelapnya malam. Sebagai sopir bis malam, itu sudah menjadi suatu hal yang harus mereka lakukan, seolah menjadi ucapan permisi kepada makhluk yang menunggu jembatan itu. Kisah seram yang dialaminya terjadi pada pertengahan tahun 1996. "Ngantuk kamu toh?" ujarnya kepada Yanto yang berdiri di samping pintu depan. "Enggak bang, tadi kan sudah minum kopi. Abang ngantuk enggak? Mau gantian bang?" jawabnya di akhir dengan pertanyaan. "Aman toh, belum seberapa ini," ujar Pak Aiman sambil bergurau. Jam menunjukkan hampir jam 12.30 malam. Beberapa jam yang lalu, mereka sudah meninggalkan kota Jambi menuju kota Medan seperti biasanya. Kali ini penumpang tergolong sedikit, hanya setengah dari seluruh kursi yang terisi sejak dari Jakarta kemarin. Tapi walaupun begitu, mereka harus tetap mengantarkan penumpang sampai ke kota Medan. Sesekali Pak Aiman melirik kaca spion dalam bis, melihat keadaan penumpang. Ada yang tertidur, ada yang masih kelihatan terjaga, ada juga yang sendirian, ada pula yang duduk berdua. Tentu saja ada banyak bangku kosong, dan yang pasti deretan kursi belakang benar-benar dalam keadaan kosong. Tidak ada orang sama sekali. Suasana sunyi ketika bis memasuki kawasan hutan belantara. Hutan yang sangat gelap karena tidak ada lampu sama sekali. Kanan kiri hanya ada pepohonan besar yang berdiri membentang sepanjang sisi jalan. Memang ada beberapa bangunan kecil kami lewati. Ada yang berlampu, ada yang tidak. Ada yang kelihatan berpenghuni, ada pula yang gelap gulita, kosong. Jarak satu bangunan dengan bangunan lainnya sangat jauh, bisa sekitar 500 meter atau bahkan lebih. Sinar lampu dari kendaraan yang sesekali muncul dari arah berlawanan. Biasanya, kalau sedang melintasi wilayah hutan seperti ini, badan yang sebelumnya sedikit merasa lelah dan ngantuk akan segera segar seketika. Ketegangan akan suasana sepi dan sedikit mencekam mendorong adrenalin ke titik atas, membuat mata dan pikiran jadi terjaga penuh. Belum lagi jalan yang berbelok ke kanan dan ke kiri, menanjak dan menurun membelah hutan dan perbukitan, membuat Pak Aiman terpaksa harus berkonsentrasi penuh memegang kendali kendaraan. Walaupun injakan pedal gas tidak terlalu dalam yang menjadikan laju bus tidak terlalu cepat, tetap saja ia harus fokus menatap ke arah jalan agar tak masuk lubang. "Hati-hati bang, di bawah sudah jembatan asem," teriak Yanto memecah kesunyian, sedikit mengagetkannya yang sedang berkonsentrasi penuh. "Iya toh," jawabnya pendek. "Benar," kata Yanto, mereka sudah nyaris sampai di jembatan asem, salah satu jembatan tua yang melintas di atas sungai besar. Kami menyebutnya sebagai jembatan asem karena ada pohon asem besar dan rindang yang berdiri kokoh di ujungnya. Pohon ini jadi seperti batas wilayah jembatan pada salah satu sisinya. Jalan menuju jembatan asem ini juga cukup menyeramkan. Sekitar 500 meter sebelumnya, mereka akan tiba di tempat seperti dataran tinggi. Dari tempat tinggi ini akan terlihat jalan yang menurun tajam. Banyak cerita seram yang menyelimuti jembatan ini. Ada pula cerita sedih tentang banyak kecelakaan yang pernah terjadi. Banyak kendaraan yang gagal melewati jembatan dengan selamat. Ada yang masuk ke dalam sungai, ada yang menabrak tebing. Beberapa di antara kecelakaan itu katanya disebabkan rem kendaraan yang gak bekerja dengan semestinya. Banyak juga kecelakaan yang tak memiliki sebab yang jelas. Dalam cahaya yang remang-remang, ia berkonsentrasi penuh untuk menuruni jalan menukik tajam. Di kanan kiri banyak pohon besar dan rindang,
berdiri kokoh menakutkan, seperti hendak berbicara dalam diam. Tanpa menyentuh pedal gas, ia mengendalikan kecepatan bis hanya dengan menginjak rem, membiarkan roda-rodanya berputar mengikuti gravitasi yang terus menariknya ke bawah. Akhirnya, jembatan Asem sudah terlihat, hanya tinggal beberapa belas meter di depannya. Kami dapat melihat jembatan menyeramkan itu dari cahaya lampu bis yang kami tumpangi, kendaraan satu-satunya yang melintasi lembah yang menakutkan di malam itu. "Hati-hati bang," ucap Yanto pelan. Wajahnya terlihat tegang, memperhatikan jalan, berdiri menatapi kaca depan. Pak Paiman diam, hening tanpa suara, terus fokus memperhatikan jalan. Aneh, padahal ini bukan yang pertama kali. Sudah beberapa kali ia lewati wilayah ini, tapi entah kenapa, perasaannya kali ini tidak seperti malam-malam sebelumnya. Hawanya berbeda. Ketika bis semakin mendekati jembatan, satu pohon asem besar berdiri kokoh di sebelah kanan, berdiri tegak di dalam gelap, pertanda kalau beberapa meter lagi bis akan melintas di atas jembatan. Jembatan tua berbahan besi yang kelihatan masih kokoh. Ketika jalan mulai datar, ada kejadian aneh. Kejadian yang hanya sekelebat, hanya beberapa detik saja. Persis beberapa meter sebelum bis menginjak jembatan, mereka melihat ada dua orang yang sedang berdiri di pinggir sebelah kiri jalan, berdiri dalam gelap gulita. Mereka yakin kalau yang berdiri di sisi jalan itu adalah laki-laki dan perempuan, berdiri berdampingan dan menghadap ke seberang. "Kamu lihat toh?" tanyanya kepada Yanto untuk memastikan. "Lihat bang, dua orang kan? Ngapain mereka tengah malam di tempat itu ya?" jawab Yanto. Pak Paiman semakin merasa tegang karena ia semakin yakin bukan hanya dia yang melihat hal tersebut. Beberapa detik setelah percakapan singkat itu, ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba mesin bus bermasalah dan bus pun mati. "Aku cek mesinnya bang." Dengan sigap Yanto langsung membuka pintu dan turun dari bis di tengah gelapnya malam waktu itu. Sementara ia masih penasaran, lantas mencoba memutar kunci sekali lagi. Tapi tetap saja belum membuahkan hasil. Mesin tak juga mau menyala. Ia pun melihat spion. Niatnya ingin melihat keadaan Yanto di luar. Pekatnya gelap membuat ia tak dapat melihat Yanto. Ia memutuskan untuk keluar dari bus. Sebelum membuka pintu beberapa detik, ia menengok ke belakang. Sekali lagi, ia ingin memastikan keadaan penumpang belum berubah. Penumpang yang jumlahnya belasan itu tetap dalam posisinya, tertidur lelap. Udara dingin menusuk tulang. Angin bergerak menampar pelan wajah dan tubuh. Ketika kaki sudah menginjak aspal kasar jalanan di luar, perlahan ia menutup pintu menghindari gaduh suara yang membangunkan. Di tengah malam itu sama sekali tidak ada kendaraan yang lewat selain mereka. Sama sekali tidak ada yang melintas di jalan ini. Akhirnya Pak Paiman sampai di belakang bis, tempat di mana mesin bus berada. Ia melihat pintu mesin dalam keadaan terbuka, tapi anehnya Yanto tidak ada. Kemana Yanto? Kok nggak kelihatan? Saat itulah ia melihat sekeliling mencari keberadaannya. Tidak berapa lama, terlihat ada kilatan lampu senter di belakang, beberapa belas meter di belakang bis. Ia yakin kalau yang memegang lampu senter itu adalah Yanto, karena tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka. Benar sekali, itu Yanto. "Toh, mau kemana kamu?" Setengah berteriak ia memanggilnya. Jarak mereka sekitar 30 meter. Yanto sepertinya sudah hampir sampai di ujung jembatan, ujung awal tempat mereka masuk tadi. Dia sudah sangat dekat dengan dua orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dibantu kilatan sinar lampu senter dan serpihan cahaya langit, ia juga dapat melihat mereka sekilas. Iya, dua orang yang mereka lihat tadi, sesaat sebelum melintas jembatan, ternyata mereka masih berdiri di tempatnya. Berdiri diam, tapi tidak lagi menghadap ke seberang jalan. Kali ini mereka menghadap Yanto. Mendengar teriakannya, Yanto menghentikan langkah. "Jemput penumpang bang," begitu jawabnya dengan setengah berteriak juga. Saat itulah tiba-tiba perasaannya jadi semakin tidak enak. Di tengah hutan, tidak ada rumah apalagi perkampungan. Tengah malam kok bisa ada orang yang berdiri di pinggir jalan. Perasaannya semakin tidak enak. Bergegas ia berlari kecil mendekati ke tempat Yanto berdiri. "Sudah toh, gak usah kau dekati mereka. Ayo kembali saja ke bis, kita coba memperbaiki mesinnya," ucapnya ketika sudah berada di hadapan Yanto. "Iya bang," jawab Yanto pelan. Sepertinya dia mengerti gelagat Pak Aiman. Lalu mereka berjalan menuju bus. Sesampainya di belakang bus, Yanto mulai memeriksa mesin, mencari tahu penyebab kenapa tiba-tiba mogok. Sementara ia memegang lampu senter, mengarahkan cahayanya kemana Yanto mau.
10 menit berlalu, mesin bus kembali menyala. Kemudian Pak Aiman kembali duduk di kursi pengemudi, langsung memutar anak kunci. Kring, 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 kring. Mesin menyala tanpa kendala, menyala normal seperti sedia kala. Senang dan lega hati mereka. Tidak lama kemudian Yanto masuk ke dalam bis, segeralah menginjak pedal gas dan menjalankan kendaraan, melintasi jembatan, melewati dan meninggalkan tanpa halangan. Setelah jembatan, jalanan kembali menanjak agak tinggi, menikung cukup tajam ke kanan dan ke kiri. Mereka dalam keadaan diam tanpa kata, memiliki kecemasan yang sama selama masih berada di tempat yang sunyi dan menyeramkan itu. Aneh, ia melihat seluruh penumpang masih dalam keadaan tertidur lelap, seolah tak tahu masalah yang mereka alami. Setelah melewati jalur itu, barulah terlihat 1-2 mobil yang datang melintas dari arah berlawanan, setelah sebelumnya sama sekali tidak ada kendaraan yang melewati mereka. Sinar lampu dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan ini memberikan efek cahaya yang sekelebat menerangi isi dalam bis kami. Di saat itulah Pak Aiman memperhatikan Yanto menoleh ke arah bagian belakang bis. Setelah menoleh dan kembali melihat ke depan, wajahnya langsung kelihatan cemas, gusar ketakutan. "Ada apa tuh?" tanya Pak Aiman. Ada penumpang baru di belakang, Bang." Setengah berbisik Yanto mengucapkan kalimat itu. "Penumpang baru? Kapan naiknya?" Lantas Pak Paiman mencoba melihat ke belakang, melihat melalui spion dalam, dan sama sekali tidak melihat apa-apa. "Coba nyalakan lampu belakang toh." Rasa penasaran Pak Paiman ingin melihat. "Yakin, Bang?" tanya Yanto masih dengan suara setengah berbisik, dan Pak Aiman mengiyakan. Tangan kanan Yanto menuju tombol lampu bagian belakang bis dan coba memberikan penerangan agar ia dapat melihat situasinya. Akhirnya lampu menyala, walaupun redup. Sambil terus fokus mengendalikan bis dan tetap melihat ke depan. Beberapa detik ia melihat ke spion dalam dan coba melihat ke kursi belakang. Ia menahan napas. Terkejut. Ternyata ada penumpang baru, laki-laki dan perempuan. Duduk berdampingan di kursi paling belakang yang ia yakini sebelum jembatan dalam keadaan kosong, dan ia sangat yakin. 2 orang penumpang baru duduk tegak menghadap depan, terjaga karena matanya terbuka, tidak dalam keadaan tidur seperti penumpang lainnya. Dari penampilannya, mereka sangat mirip dengan 2 orang yang mereka lihat di pinggir jalan sebelum jembatan tadi. Jantungnya berdegup kencang, menyadari kalau mereka bukan penumpang biasa. Matikan lampunya tuh, ucapnya pelan. Kemudian Yanto menekan tombolnya. Kemudian mereka kembali berjalan di dalam gelap gulita. Selama perjalanan, mereka berdua tidak berbicara. Tertekan, keheningan mencekam. 30 menit kemudian, di kanan kiri jalan sudah kelihatan beberapa rumah penduduk. Sepertinya sebentar lagi mereka akan memasuki kota kecil. "Pak, kalau ada pom bensin, berhenti dulu sebentar ya. Saya harus ke toilet." Suara dari seorang penumpang di belakang memecah kesunyian. "Iya, Pak," jawab Pak Aiman. Kebetulan juga ia sudah hafal sekali kalau kira-kira beberapa kilometer di depan memang ada pom bensin. Rencananya akan sekalian mengisi solar di sana. Singkatnya, akhirnya mereka sampai di pom bensin. Beberapa penumpang langsung bangun dari tidurnya dan turun dari bis. Yanto menyalakan seluruh lampu dalam kabin menjadi terang. Refleks mereka langsung ke arah kursi belakang. Ternyata penumpang baru itu sudah tidak ada di tempat lagi. Mereka menghilang. Yanto dan Pak Iman menghela nafas kalau kedua makhluk itu telah pergi. Kejadian seperti ini sering terjadi, entah itu jin usil yang mengganggu sopir ataupun makhluk gentayangan yang mengganggu perjalanan. Jika kalian memiliki pengalaman atau cerita mistis di jalur lintas, berikan komen kalian di kolom komentar atau kirimkan ke email yang di deskripsi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.